Sampah, kian hari kian bertambah, kian hari kian merebah. Bila tak ditangani, bukan tak mungkin untuk bisa jadi wabah. Sampah, keberadaannya sudah pasti adanya. Makin hari, bukan tak mungkin untuk makin merajalela. Penumpukan sampah dalam jangka waktu lama bisa saja menimbulkan beragam dampak negatif, mulai dari kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, penyebab terjadinya banjir, bau busuk atau tidak sedap, dan tentu mengganggu estetika suatu daerah, termasuk Wonosobo. Oleh karenanya, pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui Dinas Lingkungan Hidup mendorong pengelolaan sampah di daerah demi menghindari beragam permasalahan yang mungkin dapat muncul akibatnya. Salah satu caranya dihadirkan ini dia, talk show Kumregah Kelola Sampah dalam program Ruang Publik Web TV selama beberapa menit ke depan bersama saya, Aiko Nana. Selamat pagi Konco Web TV di Wonosobo dan dimanapun berada, apa kabarnya? Semoga senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Berjumpa lagi dengan program Ruang Publik Web TV yang tentunya menghadirkan beragam topik menarik, termasuk topik hari ini, yakni terkait pengelolaan sampah di daerah. Langsung dari Desa Larangan Lor, kita hadirkan para narasumber yang tentunya luar biasa dan berkompeten di bidangnya. Ada 5 narasumber sekaligus. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Sehat ya Bapak Ibu ya. Baik, Nana perkenalkan satu persatu. Di samping Nana yang paling cantik tentunya. Selamat pagi Ibu. Beliau merupakan Ibu Endang Lisdianingsih yang merupakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo. Apa kabarnya Bu? Baik Mbak Nana. Baik, alhamdulillah. Baik, di samping beliau yakni Camat Garung, yakni Bapak Amin Purnadi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak. Iya, sudah hadir di sini dari pagi Mbak ya. Tentu dong, kita kan tuan rumah. Tuan rumah selalu siap sedia pastinya. Di samping beliau ada Bapak Dangin yang merupakan yang punya wilayah juga ini Bapak ya. Selamat pagi Pak Dangin. Pagi Mbak. Baik, beliau merupakan Kepala Desa Larangan Lor yang hari ini akan kita kulik nih Pak, wilayah Bapak sebagai percontohan. Percontohan apa kita pending terlebih dahulu karena akan kita kupas nanti ya tentunya. Dan di samping beliau ada lagi yakni Bapak Miftahus Syarofi yang merupakan KPSM Papeling Tieng. Pasti konco-konco penasaran apa itu KSPM Papeling Tieng, nanti juga akan kita bahas. Dan yang di paling ujung yang juga ganteng, gak kalah ganteng daripada bapak-bapak yang lain nih ya. Selamat pagi Bapak Rahardian Aziz Rifai, atau biasa dipanggil siapa Bapak? Dian, Mbak. Pak Dian. Selamat baik pagi, selamat pagi juga Bapak. Beliau ini merupakan Kepala Bidang Pemdes Dinas Sosial PMD, betul ya Bapak ya? Baik, kita selama beberapa menit ke depan akan ngobrol bersama para narasumber dan tentunya ngobrol santai ya, biar teman-teman Konco Web TV juga bisa mengikuti dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan juga share link video ini agar semakin banyak yang ikut teredukasi pastinya. Nah, berbicara mengenai sampah, kalau di Wonosobo ini pasti tidak hanya di Wonosobo sebenarnya, di mana saja sampah ini merupakan masalah yang sangat krusial tentunya Bapak Ibu. Nah, kenapa kita hadirkan talk show hari ini? Tentunya untuk membedah satu persatu permasalahan sampah terutama yang ada di Wonosobo begitu. Tapi sebelum kita membahas lebih detail, akan ada sebuah video terlebih dahulu dan ini dia videonya. Wonosobo darurat sampah, TPA Wonorejo overload. Oleh karenanya, kami mengajak seluruh masyarakat Wonosobo turut berpartisipasi mensukseskan program gerakan bersama pengurangan timbulan sampah masuk TPA Wonorejo. Berdasarkan data, sebanyak 133 hingga 150 ton sampah setiap harinya masuk ke TPA Wonorejo.
Bayangkan, jika tidak dilakukan upaya pengurangan sampah, TPA Wonorejo diprediksi akan penuh dalam 1 tahun ke depan, atau dipastikan pada tahun 2024 akan tutup. Kita harus bertindak, harus ada yang kita lakukan agar generasi di masa depan tidak mewarisi berbagai masalah yang timbul gara-gara sampah. Upaya pengurangan timbulan sampah dapat dilakukan atau dimulai dari sumber terdekat, yaitu desa, kelurahan, atau kelompok pengelola sampah. Desa, kelurahan, atau kelompok yang membuang sampah ke TPA harus mengurangi timbulan sampah dengan cara 1. Pemilahan sampah dengan cara memisah antara sampah organik dan anorganik. Gerakkan semua keluarga untuk membuat kelowongan khusus membuang sampah organik atau bisa membuat kelowongan bersama bagi yang tidak mempunyai lahan. 3. Membentuk bank sampah di semua RT untuk mengurangi sampah anorganik. Jika 3 langkah di atas sudah dilakukan, maka residu baru boleh masuk TPA. Mari bersama-sama wujudkan Desa Mandiri Sampah sebagai solusi yang tepat dalam menanggulangi kondisi darurat sampah di Wonosobo. Baik, Konco Web TV telah kita saksikan bersama, itu dia video terkait existing kondisi sampah di TPA Wonorejo Kabupaten Wonosobo yang merupakan TPA terbesar di Wonosobo, yang rupanya TPA terbesar saja kondisinya sudah sangat penuh. Bagaimana dengan TPA-TPA lain di Wonosobo? Kita akan mengetahui lebih dalam dengan narasumber langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup, yakni Ibu Endang. Ibu, tadi kita sudah menyaksikan bersama video kondisi existing TPA Wonorejo yang setiap hari ada setidaknya 120 ton sampah yang datang ke TPA Wonorejo. Nah, ini bagaimana Bu pengelolaan sampah di sana, dan kira-kira kebijakan apa yang akan diambil pemerintah dalam menangani sampah di Kabupaten Wonosobo yang di TPA-nya saja sudah meluap setiap harinya, Ibu? Terima kasih, selamat pagi Konco Web TV. Kalau tadi kita sudah menyaksikan, melihat kondisi TPA Wonorejo, luasnya 2,9, ini adalah TPA terbesar satu-satunya yang kita miliki di Kabupaten Wonosobo. Strategi yang harus kita lakukan di sini, kita mengidentifikasi sebetulnya pusat sumber sampah yang ada di Kabupaten Wonosobo itu dari mana saja. Nah, salah satunya di sini adalah perkotaan atau kawasan kota. Itu adalah wilayah Wonosobo. Di mana di sini juga berkembang industri, perumahan, kemudian pusat aktivitas perekonomian. Kemudian kawasan wisata. Kita punya beberapa kawasan wisata yang memang menjadi ikon dan itu penggerak perekonomian di Kabupaten Wonosobo. Ada kawasan Dieng, kemudian juga kawasan wilayah Garung, dan juga tersebar di beberapa kecamatan. Yang berikutnya di sini adalah kawasan pusat pendidikan ataupun karena kita termasuk kabupaten yang agamis di mana banyak pondok pesantren, kita juga punya satu kawasan yang eksklusif di mana jumlah sampahnya ini lumayan. Itu ada di Kecamatan Mojo Tengah. Yang berikutnya adalah pasar-pasar. Dan yang terakhir adalah dari desa dan juga kelurahan. Total desa kelurahan yang ada di Kabupaten Wonosobo 265. Dari pemetaan wilayah ini, maka ada beberapa strategi yang harus kita lakukan.
ini harus kita lakukan jauh-jauh hari sebelum permasalahan sampah menjadi bencana. Seperti yang sedang marak saat ini itu di Jogja. Yang namanya TPS aja sampai dijaga itu. Kemudian di Bandung itu juga merupakan kawasan wisata. Dan juga beberapa kabupaten lain. Strategi yang kami lakukan di sini ada pemetaan pewilayahan khusus tadi yang kami sampaikan, penyetor atau penyumbang sampah terbanyak ini kita upayakan ada manajemen tersendiri. Misalnya kawasan wisata Dieng. Alhamdulillah di tahun ini akan dibangun TPS 3R di Dieng. Kami harap ini nanti akan menjadi model desa bersih di kawasan Dieng. Yang kemudian kawasan penunjang pusat wisata Dieng. Nah, ini di Garung. Nah, ini ada juga Telaga Menjer dan yang lainnya. Agendanya di tahun 2024 akan dibangun PDU. Kemudian ada beberapa titik desa yang memang di situ ada pasar yang kita juga sudah mengembangkan TPS 3R. Nah, ini adalah langkah pemetaan pengolahan sampah secara bersama dalam jumlah banyak dalam beberapa desa. Kemudian strategi yang berikutnya sesuai dengan arahan Bapak Bupati, kemudian Pak Wakil maupun Pak Sekda, dengan adanya surat edaran yang sudah dikeluarkan, di mana di sini gerakan seluruh desa kelurahan yang ada di Kabupaten Wonosobo untuk bisa menyelesaikan permasalahan sampahnya di wilayahnya masing-masing sebagai salah satu kesatuan pembangunan. Nah, jadi aktivitas kita salah satunya adalah menghasilkan sampah dan ini menjadi kebutuhan dasar yang harus diselesaikan di setiap perencanaan pembangunan. Alhamdulillah hari ini kita ada di Larangan Lor dan mungkin konco web bisa melihat kita duduk bersama, salah satunya menggunakan produk daur ulang ya. Ini menggunakan parabola bekas. Jadi salah satunya pemanfaatan sampah yang masih bisa digunakan ini juga salah satu pengurangan. Wah, luar biasa. Ini salah satu contohnya sudah langsung dihadirkan begitu ya, Bu langsung ya. Saya senyum-senyum aja ini. Katanya di atasnya itu kalau dari bawah itu memang ciduk. Oh, ciduk yang iya, sudah baik. bocor. Oh, baik. Jadi Konco Web TV ini Nana juga baru tahu ternyata kita ini duduk di bawah salah satu contoh dari pemanfaatan sampah begitu ya, Bu ya. Karena tidak semua sampah hanya bisa dibiarkan begitu saja, Bu. Iya, banyak yang bisa didaur ulang, termasuk salah satunya yang digunakan dan contoh nyatanya sudah hadir. Yakni ini adalah parabola bekas, di atasnya adalah gayung ya, yang mungkin jika dibiarkan akan menjadi tumpukan sampah. Betul. Seperti yang tadi hadir di video TPA Wonorejo. Tapi di sini luar biasa dimanfaatkan sebagai tempat yang enak ini untuk santai-santai begitu asik, ya, Bu ya. Santai. Jadi ada manfaatnya lagi begitu, luar biasa. Baik. Dan ini kalau tadi sudah dibahas oleh Bu Endang ya. Jadi terkait kondisi sampah di Wonosobo, dari pemerintah sendiri sudah melakukan berbagai strategi dan upaya untuk mengurangi sampah yang ada. Di mana yang pertama tadi identifikasi terlebih dahulu ya, Bu ya. Identifikasi dari mana sampah ini muncul begitu. Kemudian ada beberapa langkah yang dilakukan termasuk pembuatan TPS ya, tempat pembuangan sampah sementara atau bagaimana TPS ini? 3R. Oke, TPS 3R di beberapa wilayah di Wonosobo begitu ya. Agar tidak semuanya menuju ke TPA begitu, Bu. Yang ke TPA hanya residunya. Oke, baik. Residu itu sampah yang memang tidak bisa terkelola dari hulu. Oke. Gitu. Baik, nah ini mungkin nanti juga akan dibahas lebih detail ya, Bu ya, terkait pengelolaan sampah, yang mana sampah yang masih bisa dimanfaatkan seperti yang kita gunakan hari ini, ada barang-barang yang masih bisa kembali dimanfaatkan, dan kalau sudah sampah tidak bisa digunakan yaitu sampah residu baru ke TPA begitu ya, Bu ya, inginnya Pemkab ya. Nah, setelah itu tadi Ibu juga sudah menyebutkan bahwa langkah ketiga
atau langkah berikutnya yakni pengelolaan sampah di wilayah masing-masing begitu, dan dihadirkan ini para calon-calon atau mungkin yang sudah bergerak langsung ya, terjun langsung. Oh, ahlinya. Baik. Kita sudah hadirkan para ahlinya pengelola sampah di daerah khususnya di wilayah desa dan kecamatan. Sebelum masuk ke wilayah desa, kita pengen mengulik terlebih dahulu ini dari tingkat kecamatan. Sudah hadir Camat Garung, beliau Bapak Amin Purnadi yang ingin menceritakan, Pak, ini kita butuh cerita nih dari wilayah Garung, bagaimana Pak pengelolaan sampahnya termasuk sesuai yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kadis LH ini. Terima kasih Mbak Nana, selamat pagi Konso Web TV. Jadi tadi kita sudah menyaksikan terkait dengan kondisi TPA Wonorejo. Kalau saya pribadi melihat ini ya menjadi masalah kita bersama. Ketika kita tidak bisa mengelola sampah dengan baik di waktu sekarang, yang akan mendapat akibatnya, yang akan terdampak adalah anak cucu kita, generasi penerus bangsa. Ketika membahas generasi penerus bangsa ya ini harus kita seriusi. Sebagaimana kita menangani stunting, kita akan mikirnya jauh ke depan terkait dengan anak cucu kita. Stunting kan pinginnya semua orang, anak-anak kita besok tumbuh dengan sehat, tumbuh dengan cerdas, kreatif, inovatif, agar bisa bersaing dengan negara lain. Di satu sisi kita memang sudah sangat concern di situ, secara masif. Semua pihak bergerak menangani stunting. Nah ini satu sisi, yang lain kita juga harus sama, harus seimbang. Membangun harus ada keseimbangan. Bangun manusianya, kita juga harus bangun alamnya, lingkungannya. Kita harus mempertahankan kualitas lingkungan yang sudah kita nikmati sampai hari ini. Tentunya jangan sampai anak cucu kita besok, generasi kita besok malah mendapatkan bencana seperti yang tadi disampaikan Bu Kadin. Jadi semuanya harus bergerak bersama menangani sampah, harus dimunculkan kesadaran. Nah yang paling penting adalah kesadaran individu, kesadaran pribadi masing-masing warga masyarakat. Jadi kita yang menghasilkan sampah, ya harus kita pribadi yang bertanggung jawab terhadap apa yang kita hasilkan. Kita kan baru saja belajar dari penanganan ODF. Ini kan hampir sama, penanganan sampah dengan penanganan ODF. Kalau ODF kemarin menurut kami lebih simpel, karena ya ketika sudah dibuatkan septic tank, ini sudah bisa dikatakan selamat lah pelaksanaan pengelolaan sampah yang keluar dari tubuh manusia. Tetapi yang pengelolaan sampah ini effortnya harus lebih kuat, karena di samping ada sampah organik, ada sampah non organik. Nah ini barangkali yang paling awal bisa dilakukan oleh rumah tangga dalam pengelolaan sampah adalah memilah sampah itu, organik dan non organik dari masing-masing rumah tangga. Jadi harus dimunculkan bahwa ini tanggung jawab masing-masing pribadi masyarakat, bukan hanya tanggung jawab dinas LH, bukan tanggung jawab pemerintah desa dan kelurahan saja, tapi lebih kepada tanggung jawab pribadi masing-masing warga masyarakat. Oke, baik. Berarti Bapak Camat setuju ya Pak ya, Pak? Mewakili camat-camat di wilayah kecamatan lain berarti setuju mendukung pemerintah dalam program untuk pengelolaan sampah di wilayah masing-masing begitu ya Pak ya? Akan mendukung pastinya Pak? Tentu sangat setuju. Setelah ada sosialisasi dari Dinas LH kemarin, saya sudah langsung melakukan koordinasi, diskusi dengan teman-teman Kades dan perangkat. Secara umum teman-teman kami di Garung, Kades perangkat, sangat menyadari terkait permasalahan ini, dan alhamdulillah teman-teman kami di Garung kompaknya luar biasa. Berdasarkan diskusi kami ada 3 tantangan pengelolaan sampah di desa. Apa saja itu Pak? Yang pertama tentu terkait ketersediaan lahan. Oke. Jadi di desa kan punya kekayaan namanya tanah desa. Ini ada 2 jenis, tanah bengkok ini yang dikelola oleh Kades dan perangkat untuk tambahan penghasilan Kades dan perangkat, yang satunya tanah kas desa. Yang ini biasanya dikelola hasilnya untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Tetapi yang tanah kas desa ini tidak semua desa punya ternyata. Tidak semua desa punya, padahal kalau punya teman-teman Kades perangkat ini rela kalau tanah kas desanya dipakai untuk pengelolaan sampah. Tetapi ternyata tidak semuanya punya.
Dan yang punya pun belum tentu lokasinya jauh dari permukiman. Ini juga menjadi satu masalah. Dan kami sudah bersepakat kemarin di rembuk tingkat kecamatan, bagi desa yang sudah punya lahan ini, contohnya seperti Sendangsari. Dia sudah punya lahan tanah kas desa untuk nantinya dipakai untuk pengelolaan sampah. Dan ini nanti akan mengampu wilayah Nggarung sebelah timur atau kulon wetan kali kalau bahasa di kami. Kemudian yang sebelah barat, Desa Mlandi juga sudah menyiapkan lahan. Kalau di Sendangsari 3.000 meter persegi, yang di Mlandi 6.000 meter persegi. Jadi nanti kita sudah menyiapkan itu. Dan tahun ini kedua desa baru menyiapkan aksesnya dulu, jalannya untuk menuju ke tanah kas desa ini yang nantinya akan dipakai untuk pengelolaan sampah. Kemudian tantangan yang kedua terkait anggaran tentunya. Mungkin banyak masyarakat yang menganggap desa ini kaya, anggarannya miliaran. Tetapi kan juga PR-nya juga banyak. Apalagi tahun depan, tahun 2024, tahun politik, banyak target-target yang harus disengkuyung oleh desa. Tahun depan akan ada pilkades, tentu harus dibiayai, ini wajib tentunya. Akan ada pengisian BPD, ini juga anggaran wajib. Akan ada pemilu, ini juga desa harus memfasilitasi. Kemudian target nasional seperti penanganan kemiskinan ekstrim yang harus 0%, ini juga harus didanai. Kemudian ya banyak lagi lah, termasuk juga tentunya Kades punya janji politik yang juga tentunya harus dicukupi, harus dituntaskan oleh Bapak Kepala Desa. Itu tantangan yang kedua, memang kelihatannya gede, tetapi setelah di ponto-ponto ternyata juga kecil. Kemudian tantangan ketiga ya memang ini mungkin tantangan yang paling berat untuk menggerakkan kesadaran masyarakat, menggerakkan partisipasi masyarakat untuk secara sadar bersama-sama menangani permasalahan sampah di masing-masing desa. Jadi ada 3 hal ini tantangan besar penanganan sampah khususnya di wilayah Nggarung yang sudah kita diskusikan bersama. Tapi secara prinsip kesadaran itu sudah muncul di teman-teman kami di tingkat Kades dan perangkat. Untuk di masyarakat saya juga selalu menyampaikan hal tersebut di masyarakat secara umum. Saya sebutkan satu persatu. Saya ngomong sampah itu pertama di pengajian Merdi Desa Larangan Lor. Pertama kali saya ngomong sampah, permasalahan sampah kepada masyarakat umum. Kedua di pengajian Merdi Desa Kuripan. Saya sampaikan permasalahan sampah kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga pengajian Merdi Desa Sitiharjo. Yang keempat pengajian Suronan Desa Tlogo. Yang kelima pengajian hall saja sampaikan pengajian hall di Desa Tegalsari. Kemudian terakhir kemarin di Musyawarah Cabang Nggarung hari Minggu kemarin saya juga sampaikan. Ini memang saya concern di situ, betul-betul kami sampaikan kepada masyarakat biar tumbuh kesadaran kepada semua masyarakat agar ya sampah ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Baik, berarti setidaknya ada 3 tantangan, namun sudah mulai ada kesadaran yang tumbuh atau mungkin bahkan sudah kompak ya Pak ya warga Nggarung untuk ayo tangani sampah. Hanya ada 3 tantangan yang mungkin perlu solusi begitu, dan mungkin nanti bisa kita diskusikan bersama di sesi ini ya Pak ya. Nah, tapi kalau tanggapannya bagaimana Pak terkait tadi langkah-langkah strategis tersebut yang dilakukan, apakah kedepannya akan segera melakukan sesuatu besar nih, suatu hal yang besar untuk penanganan masalah sampah di wilayah Nggarung, Pak? Alhamdulillah perkembangan terakhir yang di Sendangsari ini kan sudah diusulkan melalui Dinas LH. Ya semoga nanti bisa goal terkait pembangunan pusat daur ulang sampah dengan yang tanah sudah tersedia 3.000 meter persegi, aksesnya juga sudah siap karena dibangun tahun ini. Sehingga harapan kami ya nanti yang di wilayah timur sudah bisa tertangani, sambil yang tentunya di desa-desa yang lain ya barangkali sambil dipikirkan oleh teman-teman Kades dan perangkat untuk barangkali bisa mereplikasi apa yang sudah dilakukan oleh Desa Larangan Lor atau maupun desa lain yang sudah bisa berhasil menangani sampah.
Baik, terima kasih. Nah, ini sudah di-spill nih sama Pak Camat sekalian ya, bahwa kenapa sih kita kok memilih tempat untuk talk show kali ini di desa begitu? Karena ruang publik Web TV biasanya hanya di studio saja, Ibu. Hanya di studio saja, tapi ya kali ini spesial sekali di Larangan Lor. Nah, kenapa sih memilih desa Larangan Lor ini? Sudah sedikit dibocorkan nih ya sama Pak Camat bahwa desa Larangan Lor ini merupakan desa percontohan dalam hal pengelolaan sampah di tingkat desa, di mana dari desa sendiri sudah melakukan berbagai cara yang tentunya efektif ternyata untuk mengelola sampah di tingkat desa. Dan seperti apa contohnya? Kita akan menyaksikan dalam bentuk video terlebih dahulu. Ini dia video pengelolaan sampah di desa Larangan Lor dan juga Tieng Kejajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dangin, Kepala Desa Larangan Lor. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa melihat bersama-sama di TPS yang ada di Desa Larangan Lor. Alhamdulillah berkaitan dengan sampah kami bekerja sama dengan semua tokoh di Desa Larangan Lor untuk bersama-sama mensosialisasi berkaitan dengan sampah. Alhamdulillah untuk semua masyarakat yang sudah mau memilah dari rumah tangga untuk bagaimana cara pembuangan yang baik ke TPS, sehingga pada hari ini itu kurang lebih sudah 80% sudah dipilah dari warga dari rumah tangga, sehingga ke TPS sudah ringan. Tapi sampai saat ini kendala kami yang ada di TPS, karena kita memilahnya masih secara manual, masih terlihat di belakang saya masih seperti itu. Kendalanya adalah di pendampingan untuk bagaimana harapan kami selaku pemerintah Desa Larangan Lor itu sampah bisa terselesaikan di Desa Larangan Lor. Saat ini kami belum bisa menyelesaikan sampah, terutama untuk softtek ataupun pampers itu masih dibuang ke TPA. Tapi ke depan kami perlu dukungan dari dinas-dinas terkait, terutama Dinas Lingkungan Hidup, untuk bagaimana memperhatikan desa kami, sehingga harapan kami itu sampah semua yang ada di Desa Larangan Lor itu bisa terselesaikan. Kita sudah berusaha seoptimal mungkin di desa untuk bagaimana masyarakat sadar dengan sampah, karena sampah itu menjadi PR kita bersama untuk kedepannya. Harapan kami bersama-sama untuk saling sinergi menyelesaikan masalah sampah yang ada di Desa Larangan Lor. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tempat pengolahan sampah Pepiling Desa Tieng. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Syarofi, Ketua Pepiling Desa Tieng ini. Pepiling berdiri tanggal 18 Agustus tahun 2016, diinisiasi oleh sekelompok pemuda di RW 2 yang pada saat itu prihatin dengan keadaan Desa Tieng yang bisa dikatakan pada waktu itu sampah sudah masuk dalam keadaan darurat. Maka pemuda di RW 2 menginisiasi berdirinya kelompok Pepiling guna mengantisipasi hal-hal yang terkait dengan bahaya sampah di Desa Tieng. Yang kedua, peralatan-peralatan ini semua bantuan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo, termasuk roda 3 dan banyak lagi bantuan-bantuan yang sudah kami dapatkan. Alhamdulillah bisa kami pergunakan dengan maksimal. Anggota Pepiling ini ada 20 orang. Dari awal berdirinya memang 20 orang, terdiri dari pemuda di RW 2, dan alhamdulillah 9 tahun berjalan kita masih bertahan dengan 20 orang anggota ini.
tentunya ada trik-trik yang bisa kita gunakan, bahwa yang pertama anggota ini dibuat nyaman dalam hal pekerjaan, mendirikan tempat untuk kita berkumpul. Basecamp, yang di basecamp itu walaupun sederhana, kita sediakan ada televisi, ada wifi, dan sarana-sarana bermain, di mana tanpa terasa sebetulnya di situ ada sebuah koordinasi yang bagus, tanpa formal dan lain sebagainya, tapi ada koordinasi terus-menerus. Ini yang saya kira membuat kita masih bertahan sampai sekarang. Selain ada dukungan-dukungan dari desa, pemerintah desa dalam hal ini, dukungan dari masyarakat, dan tentunya dukungan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo. Yang selanjutnya untuk pengolahan sampah ini kita bagi menjadi dua, ada sampah organik dan sampah anorganik. Yang anorganik karena kita belum punya peralatan yang memadai, kita masih menjual mentah, artinya bahasanya kita rongsokkan. Ini sedikit membantu kita dalam hal operasional pengolahan sampah di Pepiling. Untuk yang organik kita jadikan pupuk kompos yang bisa dimanfaatkan oleh petani untuk menanam tembakau, menanam kentang juga. Dan untuk kelompok kita gunakan untuk media pembibitan kentang. Nanti bisa kita lihat sama-sama bagaimana mengaplikasikan pupuk ini menjadi pupuk untuk pembibitan kentang di Pepiling. Dulu kita coba dari masyarakat masih dalam keadaan basah kita cacah, akan tapi karena peralatan mungkin yang kurang memadai, akhirnya kita siasati, kita keringkan dulu seperti ini, baru kita cacah, kita lembutkan, kita hancurkan sehingga menjadi kompos yang bisa digunakan. Ya, setelah ini nanti diayak, dicacah, diayak sehingga menjadi kompos yang siap untuk digunakan. Ini adalah hasil dari pengaplikasian pupuk organik kita dari hasil sampah yang sudah kita cacah menjadi pupuk kita gunakan untuk pembibitan kentang di Pepiling ini. Alhamdulillah kita dipercaya oleh desa dalam pengelolaan pembibitan kentang melalui program ketahanan pangan desa. Ini adalah hasilnya kita berikan, kita jual secara murah ke masyarakat kalangan menengah ke bawah untuk menunjang perekonomian di masyarakat. Nah, ini bisa dilihat, alhamdulillah tanamannya tumbuh dengan subur. Ini tanpa kimia, ini murni hanya dikukupit, campurannya adalah kompos yang Pepiling hasilkan. Hasilnya seperti yang dilihat sekarang ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Luar biasa, itu dia dua video dari pengolahan sampah di dua desa, yakni Desa Larangan Lor Kecamatan Garung dan juga Desa Tieng Kecamatan Kejajar yang sudah dikelola dengan sangat baik. Boleh kita beri apresiasi terlebih dahulu Bapak Ibu? Luar biasa, baru melihat videonya saja sudah merinding. Bagaimana kalau tahu lebih detailnya lagi? Nah, kita akan mengetahui lebih rincinya lagi. Seperti apa sih pengolahan sampah di dua desa percontohan tersebut di Kabupaten Wonosobo. Yang pertama ini dia Kepala Desa Larangan Lor Bapak Dangen, yang sepertinya sudah semangat sekali ya Pak ya. Sangat semangat nih Pak Dangen, dari awal sangat sumringah ya senyumnya ya.
Sangat grogi. Kenapa grogi Pak? Ini karena Desa Larangan Lor ini sudah luar biasa loh Pak. Nggak perlu grogi lagi ya Pak ya. Ini menjadi desa percontohan di Kabupaten Wonosobo dalam hal pengelolaan sampah yang tentunya pengelolaannya ini keren banget Pak. Nah, boleh diceritakan lebih detailnya nggak sih Pak? Alur pengelolaan sampah di Desa Larangan Lor itu seperti apa sih Pak Dangin? Oh ya. Terima kasih Mbak Nana. Selamat pagi konco web TV. Di sini saya mau menggambarkan berkaitan dengan penanganan sampah. Tapi sebelumnya tadi disampaikan Desa Larangan Lor menjadi percontohan kaitan dengan sampah. Saya kira kurang pas karena kami memulai pengolahan sampah itu di awal tahun 2023 baru. Berarti masih perlu pendampingan, masih perlu belajar dari teman-teman. Tapi alhamdulillah karena kebijakan dari pengurangan sampah 30% dari ke TPA, sehingga kami pemerintah desa bekerja keras mengedukasi ke masyarakat untuk memilah sampah dari rumah tangga. Alhamdulillah mulai tahun 2023 itu kita mencoba bagaimana sampah itu bisa selesai di desa, sehingga kami pemerintah desa terjun langsung ke masyarakat untuk mengedukasi pemilahan sampah yang dari masyarakat supaya nantinya yang masuk ke TPS itu sudah terpisah, sudah terpilah dari masing-masing rumah tangga. Jadi di sini saya mau menggambarkan bagaimana untuk sampah yang ada di Desa Larangan Lor, yang paling penting itu kita mempunyai keniatan yang benar-benar untuk mengedukasi, untuk mengajak semua komponen, semua masyarakat untuk bersama-sama. Tadi disampaikan Pak Camat bahwa sampah itu bukan menjadi tanggung jawab pemerintah desa atau pemerintah kecamatan, akan tapi menjadi tanggung jawab kita bersama, sehingga alhamdulillah sudah beberapa bulan ini berjalan, sampah itu sudah selesai di desa. Meskipun residu itu tetap kita buang di TPA, tapi paling tidak itu sudah mengurangi banyak persen yang dibuang ke TPA. Mungkin seperti itu. Oke, wah luar biasa. Ini Pak Camat sudah dipilih sebagai kok Pak Camat ya, Pak Kades nih ya. Di wilayah Desa Larangan Lor ini sudah dipilih atau mungkin dicetuskan nih sebagai desa percontohan dalam hal pengelolaan sampah tapi merendah ya Pak ya. Iya luar biasa. Tapi ini tadi sudah disebutkan bahwa ada beberapa hal yang dilakukan. Yang pertama adalah dengan mengedukasi masyarakat, begitu ya Pak. Nah, kalau untuk alur pengolahan sampahnya sendiri bagaimana Pak? Dari masyarakat apa nih yang mereka lakukan begitu, dari langkah pertama, langkah kedua sampai akhirnya yang sampah residu dibuang ke TPA? Oh iya. Jadi gini Mbak, untuk Desa Larangan Lor itu setiap minggu 2 kali. Setiap minggu 2 kali diambil petugas pemilah sampah yang dibawa ke TPS. Jadi masyarakat itu 1 minggu 2 kali. 2 kali, harapan kami alhamdulillah hampir semua itu sudah terpilah dari masyarakat. Wah, luar biasa. Sehingga meringankan untuk petugas yang memisah di TPS. Karena alhamdulillah di masing-masing RT juga, kalau tadi di video untuk Desa Dieng itu bisa dijual, di bahasanya dirongsokan, akan tapi di Larangan itu karena tiap-tiap RT itu sudah ada bank sampah, sehingga barang yang bisa dijual itu tidak masuk ke TPS. Jadi tidak ada keuntungan untuk si pengolah sampah yang ada di TPS, karena sudah barang yang bisa laku dijual itu sudah selesai di RT masing-masing, menjadi kas di RT masing-masing. Luar biasa, boleh apresiasi dulu Bapak Ibu.
Keren sekali ya, tingkat RT saja sudah mengolah sampahnya begitu. Ada bank sampah masing-masing yang keberadaannya dimaksimalkan begitu ya, Iya, Pak. iya. Dan warga masyarakatnya tiap kakak berarti sudah mengolah sampah sendiri, sudah memilah sendiri ya antara organik, non organik begitu, Pak. Iya. Oh, Terus wah, luar sama biasa. yang sama yang bisa dilaku dijual itu sudah tidak masuk ke TPS karena sudah oke. langsung dikumpulkan dan dijual ke Bank pembeli sampah. bank sampah itu. Oke, baik. Jadi langkah pertama berarti dari rumah tangga masing-masing. Dimulai dengan pemilahan sampah, memisahkan antara sampah organik, non organik. Kemudian jika yang masih laku dijual akan distorkan ke bank sampah. Iya, iya. Kemudian sisanya ke TPS begitu. Lalu itu diambil setiap 1 minggu 2 kali oleh petugas sampah atau petugas bank sampah. Kalau sampahnya itu diambil bank di pengelola sampah. Sedangkan untuk yang laku Yang laku dijual jual, setorkan. itu setorkan ke masing-masing RT yang sudah ditentukan. Itu Oke. setiap 1 bulan sekali. Baik, aktif berarti ya Aktif. bank sampahnya ya. Kemudian setelah masuk TPS apa yang dilakukan, Pak? Sampah yang sudah masuk TPS. Nah, untuk yang masuk ke TPS karena keterbatasan sarana prasarana sehingga hari ini kami baru bisa menyelesaikan. Kalau organik itu kita buatkan cukhangan. Harapan kami itu ya alhamdulillah niku itu sudah bisa menjadikan kompos dan hari ini banyak sekali yang meminta. Nah, harapan kami juga nantinya bisa dijual untuk yang kompos tersebut. Untuk yang plastik-plastik itu baru saja dibakar meskipun hari ini banyak sekali yang merasa keberatan dengan adanya pembakaran sampah tersebut. Nah, kami kebetulan di sini ada dari Dinas Lingkungan Hidup, ada Pak Camat, kami pemerintah desa selalu mengharap bimbingan dan arahan-arahan ke depan untuk sampah itu bisa meskipun selesai di desa tapi tidak membuat keresahan. Hari ini dengan asap-asap itu ataupun dengan pembakaran sampah itu merasa terganggu sebagian masyarakat. Nah, ke depan kami mohon arahan, bimbingan, pendampingan untuk pembakaran sampah tersebut sebaiknya seperti apa. Oke, luar biasa. Berarti tadi pengelolaan sampah mulai dari rumah tangga, terus bank sampah di RT, kemudian ke TPS. Di TPS masih ada pengolahan lagi yang salah satunya hasilnya adalah kompos begitu ya, Pak ya. Dan dengar-dengar ini, Pak, yang ada di hadapan kita ini merupakan produk-produk yang komposnya ini dari sampah Desa Larangan Lor sendiri. Nah, ternyata Pak, ternyata Bapak Ibu yang mungkin yang belum tahu ini ada alpukat, ada juga kopi khas dari Desa Larangan Lor, kemudian ada pisang juga ini. Konco Web TV bisa menyaksikan ini adalah produk-produk pertanian asli dari Desa Larangan Lor yang ternyata pupuknya ini mengambil dari hasil pengolahan sampah di TPS Desa Larangan Lor. Begitu, Pak? Betul? Wah, luar biasa. Ini salah satu contoh produknya sudah kita saksikan bersama Konco Web TV. Nah, berarti memang selalu aktif ya, Pak ya. Padahal baru mulai tahun 2023 awal. Iya. Tapi sudah menghasilkan sebegitu banyak. Ini yang ada di hadapan kita semuanya hasil dari pengolahan sampah Desa Larangan Lor. Keren banget, boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Ini bisa menjadi contoh ya bagi desa-desa lain tentunya bahwa sampah memang masalah jika dibiarkan begitu saja, tapi sampah juga bisa jadi berkah begitu ya. Nah, Bapak, ini karena tadi sudah menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan ya, Pak ya. Lalu kalau dari kesadaran masyarakat kan sudah tinggi ya, Pak ya. Bagaimana sih caranya menggerakkan masyarakat agar mau nih kompak mengolah sampah di wilayah masing-masing? Karena tidak semua orang seperti itu, Pak. Bagaimana nih caranya? Oh iya. Gini Mbak, jadi setiap desa itu dengan potensinya itu pasti beda-beda. Karena alhamdulillah di Desa Larangan Lor itu wilayahnya lumayan kecil, paling kecil di antara di Kecamatan Garung, sehingga kami pemerintah desa diniati berjuang karena sampah itu menjadi tanggung jawab kita bersama dan kalau dibiarkan menjadi masalah yang luar biasa, sehingga kami pemerintah desa turun langsung ke warga
masyarakat yang tiap-tiap RT. Kami disempatkan masuk ke tiap-tiap RT untuk mengedukasi, untuk bersama-sama paham berkaitan dengan sampah, sehingga tidak hanya di ibu-ibu RT, tapi kami juga ke bapak-bapak. Soalnya ketika bapak-bapak yang diedukasi itu secara langsung luwih manut daripada hanya ibu, tapi bapak juga perlu diedukasi biar paham dan mau bersama-sama sadar dengan sampah. Wah, luar biasa. Jadi berbagai langkah dilakukan merangkul semua pihak ya Pak ya. Tidak hanya 1-2 orang saja, tapi di setiap RT itu dirangkul, dan tidak hanya ibunya saja atau mungkin anaknya saja, tapi sekalian bapaknya, simbahnya, begitu ya Pak ya. Ya, benar-benar. Semua orang dari setiap kalangan baik usia berapapun dirangkul untuk bersama-sama sadar akan pentingnya mengolah sampah di wilayah setempat, begitu ya Pak ya. Dan sudah kelihatan hasilnya tentunya. Tapi ada nggak sih Pak tantangan-tantangan yang dihadapi nih? Mungkin ada warga yang menolak seperti itu, atau mungkin tantangan-tantangan lain dalam pengelolaan sampah di wilayah Desa Laranglor ini? Oh ya, kalau tantangan paling hari ini kita terus meyakinkan kepada masyarakat, semua elemen dari anak-anak sampai simbah-simbah, kita yakinkan bahwa kita bisa mengolah sampah dengan prasarana atau tempat ala kadarnya, karena hari ini kita masih ala kadarnya, masih belum cukup untuk sarana prasarana, tapi kita ketika ada keniatan untuk mengolah sampah, kita meyakinkan kepada masyarakat, insya Allah bisa terus berjalan. Yang paling penting kita meyakinkan kepada setiap masyarakat bahwa kita bisa bersama-sama untuk mengolah sampah yang ada di Desa Laranganlor. Wah, luar biasa, baik, keren sekali Desa Laranganlor dalam pengelolaan sampahnya. Semoga terus kompak warganya Pak, dan bisa terus berjalan lancar tanpa hambatan suatu apapun. Amin, begitu amin, ya. Amin. Luar biasa. Dan tidak hanya Desa Larangan saja, Konco Web TV ada pula yang tadi sudah tayang di video, yakni Desa Tieng Kecamatan Kejajar, yang salah satu pentolannya nih sudah kita hadirkan di sini. Beliau merupakan Bapak Musyarofi, merupakan ketua KPSM Pepeling Tieng, di mana anggotanya ini para anak muda. Ini kalau ngomongin sampah ada anak mudanya, pasti kita langsung teringat dengan kelompok pemuda di Indonesia yang peduli akan sampah. Pasti Konco Web TV juga sudah tidak asing dengan grup Pandawara ya pastinya ya, dimana kelompok tersebut sangat aktif dalam mengelola sampah di wilayah manapun di Indonesia. Mereka gerakan masyarakat untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan di Wonosobo sendiri ada pula yakni komunitas Dieng Bersih yang terdiri dari para anak muda yang juga peduli akan sampah, khususnya di wilayah Dieng dan sekitarnya. Ternyata tidak hanya Dieng Bersih saja, tapi sedikit di bawahnya yaitu Desa Tieng Kecamatan Kejajar ada pula komunitas pemuda yang peduli akan sampah. Bapak Syarofi, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Konco Web TV. Iya, baik Bapak, boleh langsung diceritakan Pak, bagaimana sih pengelolaan sampah di Desa Tieng? Kok ini katanya ya Pak ya, katanya Desa Tieng merupakan salah satu desa yang tidak membuang sampah ke TPA. Kok bisa Pak? Nah, ini keunggulan desanya ini katanya karena memiliki kelompok pengolah sampah mandiri yang terdiri dari para pemuda yang bersemangat. Gimana nih Pak awal mula terbentuknya kelompok ini? Oke, akan kami sampaikan beberapa hal terkait dengan latar belakang berdirinya Pepeling Desa Tieng ini. Pepeling ini berdiri pada bulan Agustus tahun 2014. Wah, sudah lama ya, 2014 ya. 9 tahun kami berjalan, dan mungkin menjadi salah satu keunggulan kita adalah eksistensi dan konsistensi dari teman-teman di Pepeling ini yang membuat mungkin kita agak dipandang istimewa. Pada dasarnya pengolahan sampah di tempat kami ini sama saja dengan di tempat Pak Dangin di Laranganlor ini, bahwa kita ngambil sampah dari
rumah tangga ini memang dari satu rumah ke rumah yang lain, tidak ada sistem pengumpulan karena dulunya ini untuk menarik minat masyarakat, bahwa masyarakat ini sebetulnya awalnya kita merasa perlu dimanjakan untuk mengelola sampah, walaupun pada akhirnya sebetulnya bahasa Jawanya kita terjelumpung terjerumus dengan memanjakan masyarakat, karena masyarakat sudah terlanjur dengan hal semacam itu. Namun tidak menjadi masalah bagi kami, kita tetap eksis, kita tetap konsis, karena kita sudah komitmen dengan masyarakat bahwa sampah ini harus kita tangani bersama. Tentunya ini adalah menjadi awal bahwa keprihatinan ini tidak hanya cukup dengan prihatin, akan tapi harus dengan dieksekusi, bahwa keprihatinan ini tidak hanya dengan kata-kata tapi harus dengan kerja nyata. Ini yang kita coba lakukan, karena seperti yang di tayangan tadi bahwa sampah di Desa Tieng itu pada tahun 2014 ini sudah masuk dalam keadaan darurat sampah. Kita letak geografis kita dikelilingi sungai besar. Di sebelah timur Desa Tieng ada Sungai Serayu, di sebelah baratnya ada sungai yang mengalir dari dataran Gunung Pakuaja, dan ini menjadi tempat yang istimewa bagi pembuang sampah. Nah, makanya kita coba untuk berusaha mengantisipasi itu, tentunya dengan banyak hal yang sudah coba kita lakukan, mulai dari edukasi ke masyarakat dan banyak hal juga yang pernah kita lakukan. Awalnya kita berdiri di 1 RW, Mang. Penanganan sampah kita fokus di 1 RW karena kita merasa kalau kita langsung satu desa, karena tidak seperti di Larangan Lor ini langsung dikelola oleh desa, saya kira lebih mudah ditopang oleh desa dari segi penganggaran, dari segi peraturan dan lain sebagainya lebih mudah. Kita berjalan sendiri, Mang. Makanya kemandirian itu kita pertahankan dengan berusaha untuk mempertahankan dari jumlah anggota yang ada pada kita 20 anak ini. Alhamdulillah sampai sekarang 9 tahun ini masih bertahan 20 anak. Nah, hal-hal yang mendasari kita bertahan sampai 9 tahun dan 20 anak ini tetap bertahan ini adalah bahwa seperti yang sampaikan tadi, kita merasa nyaman bareng-bareng. Kita coba menyediakan tempat berkumpul. Kita memang jarang rapat koordinasi, biasanya disebut seperti itu, yang bulanan, triwulan, kita memang jarang sekali. Karena kita setiap hari berkumpul di situ. Ada base campnya di situ. Kalau Bu Kadis dulu sebelum jadi kepala dinas pernah ke sana, itu tendanya biru, Bu. Kita pakai terpal ukuran 10-12, kita jadikan gubuk. Masyarakat di situ sering menamakan itu gubuk biru. Gubuk biru. Nah, itu kita pilah. Kita jadikan beberapa ruang, satu untuk kita ngumpul. Yang sebelah sini kita buat kubangan untuk nampung sampah organik, yang sebelahnya lagi satu ruangan lagi untuk anorganik, dan itu setiap hari kita kumpul di situ dengan bau sampah dan tapi ternyata dari hal-hal semacam itu teman-teman bisa lebih kuat, lebih semangat lagi untuk mengolah sampah karena merasakan baunya sampah. Ternyata bau sampah seperti ini memang harus kita kelola. Bagaimana caranya biar sampah ini tidak bau, bagaimana sampah ini bisa dipergunakan, dan seterusnya dan seterusnya. Wah, luar biasa. Tepuk tangan juga dong Bapak Ibu. Keren sekali ya. Jadi berawal dari tadi kenyamanan ya Pak ya yang diberikan hingga eksis sampai sekarang. Kalau tenda biru itu tempat untuk orang nikah, ternyata ada juga gubuk biru untuk tempat para pahlawan sampah. Luar biasa.
Keren sekali, tidak hanya Desa Larangan Lor tapi juga ada Desa Tieng, dan ternyata Desa Tieng ini sudah bertahan selama 9 tahun lamanya, eksis dengan anggota yang tidak berkurang satupun ya Pak ya. Dari awal 20 orang sampai sekarang pun masih 20 orang. Masih 20 orang. Mungkin setelah ini akan bertambah jadi 200 orang. Amin. Pak. Amin. Tentunya luar biasa. Mereka berawal dari kegelisahan juga ya Pak ya. Setiap hari di samping sampah bau nih gitu. Dan itu menimbulkan kesadaran untuk ya sampah harus kita kelola begitu ya. Nah, bagaimana Pak pengelolaan sampah di Desa Tieng yang dilakukan oleh kelompok pemuda peduli sampah di Desa Tieng tersebut? Sampah kita ambil dari masyarakat seperti di awal tadi, kita ambil dari rumah tangga dan sudah terpilah. Kita sediakan awalnya dulu 2014 kita punya 40 tong sampah untuk 154 kakak, dan itu mandiri dari kita pemuda dalam setiap bulan Agustus itu di Desa Tieng sebelum pandemi itu ada lomba lingkungan di Desa Tieng. Nah kebetulan di RW 2 ini langganan untuk jadi juara umum dan mendapat hadiah selama bertahun-tahun itu. Kita flashback ke belakang lagi, uang hadiah itu selalu tidak jelas alokasinya kemana. Nah itu kita pemuda berusaha untuk kumpul, ini uang baiknya diapakan biar ada bekasnya, ada manfaatnya di masyarakat, karena kita lomba juga berangkat dari masyarakat, iurannya juga iuran masyarakat. Nah alangkah baiknya kalau ini dikembalikan ke masyarakat lagi. Melalui beberapa perdebatan sebetulnya pada saat itu, ada yang untuk bangun jalan, ada yang A, B sampai Z dan seterusnya. Nah ada beberapa yang ingin mengelola sampah. Akhirnya disepakati, kita musyawarahkan ke RW dan disepakati bahwa ini kambing, ini dulu kambing itu kita jual untuk beli tong sampah. Dapat 40 tong sampah pada waktu itu. Nah mungkin ini yang menguatkan kita bahwa sebetulnya membentuk kelompok atau komunitas yang peduli sampah itu sebetulnya tidak, yang paling efektif menurut kami adalah bahwa kesadaran dari awal. Kalau misalnya ditunjuk si A, si B dan seterusnya ini jadi pengelola sampah, mungkin ini akan karena komitmennya juga kurang. Nah kita sudah komitmen dari awal, yuk kita kelola sampah 20 orang ini, satu visi satu misi untuk itu. Nah dan komitmen dengan masyarakat dan banyak lagi yang tantangan yang banyak masyarakat yang a priori dengan kita bahwa ini mau bertahan berapa bulan, ini mau bertahan berapa minggu dan seterusnya. Ternyata itu memotivasi kita bahwa apa yang disampaikan masyarakat tidak benar. Kita buktikan bahwa kita serius untuk mengelola sampah, dan ini terbukti kita sudah berjalan 9 tahun. Nah selama 9 tahun ini kita ngambil sampah dari masyarakat, dari rumah ke rumah. Dulu kita belum punya roda 3, kita belum punya gerobak. Kita buat gerobaknya pakai itu, kalau di video mungkin sebetulnya ada bekas sepeda anak-anak itu, roda 3 yang kecil-kecil itu. Nah kita rangkai jadi panjang untuk ngangkut tong. Itu awalnya kita memang penuh perjuangan. Bu Kadis saya kira sangat paham dengan kita karena membersamai kita dari dulu kita nol sampai sekarang. Alhamdulillah Bu Kadis membersamai kita, sehingga itu juga motivasi memperkuat kita sampai sekarang. Kita sudah punya tempat pengolahan, kita punya roda 3 2 unit, kita punya mesin pencacah, mesin pengayak, dan banyak pencacah plastik, pencacah organik kita punya. Ini karena berkat dorongan dari masyarakat yang dulunya menganggap ini akan bertahan berapa lama, dan kita buktikan ternyata sekarang sangat mendukung. Masyarakat sangat mendukung, dan kalau dulunya satu RW, ternyata sudah banyak RW lain yang pengen sampahnya ditangani, dan kita perlahan kita tidak berani untuk langsung oke, kita
tangani karena kita sadar dengan sarana prasarana yang kita miliki, kita tidak ingin mengolah sampah, tapi ternyata pada akhirnya hanya akan memindahkan masalah. Kita masalah di RW sana tertangani, ternyata masalah di tempat pengolahannya. Nah, kita perlahan, pelan, tapi pasti kita berjalan terus, dan memang kita satu desa untuk penanganan sampah ini, harapan kita satu desa, dan ini sudah insya Allah tahun ini kita dibangunkan TPS 3R dari dinas. Insya Allah satu desa ini akan segera tertangani sampahnya, dan harapan kita bahwa nanti seperti kita punya kepala desa seperti Pak Dangin ini yang punya kesadaran tinggi, punya visi dan misi sama dengan kita pengolahan sampah, yang pada akhirnya saya yakin dengan itu semua akan lebih mudah. Karena sekarang ini kita berjalan sendiri, kita tidak punya desa, tidak punya aturan yang mengatur regulasi tentang penanganan sampah, bahwa masyarakat harus seperti ini, dan seterusnya. Nah, ini mempersulit kita untuk berjalan lebih jauh lagi, karena kalau kita misalnya membuat aturan sendiri, desa saja tidak mengatur itu, kok berani-beraninya panjenengan sampean mengatur itu, kan seperti itu. Kita juga punya khawatiran untuk retribusi penarikan ke masyarakat, kalau tidak diatur oleh desa juga kita nanti dianggap itu pungutan liar dan lain sebagainya. Artinya bahwa pemangku kebijakan seperti di Desa Larangan Lor ini memang sangat kita perlukan, sangat kita butuhkan, karena memang sampah ini butuh regulasi, butuh pendanaan khusus dan seterusnya. Nah, untuk pendanaan kita mengandalkan pada rongsok. Selama 6 tahun berjalan kita mengandalkan rongsok yang kita jual. Dulu pertama kita jual rongsok 400.000, sampai sebelum pandemi ternyata luar biasa omset yang kita dapat dari ngerongsok. Kalau 1 tahun kita pernah tembus 26 juta rupiah. Luar biasa. Wah, tercengang ini dari ngerongsok. Tapi karena pandemi, terus karena dulu memang kita sering keluar desa, ke desa tetangga kita ngambil rongsok. Kalau ada yang menghubungi kita, Mas, di kita ada rongsok ini, memang kita cepat untuk ngambilnya. Tapi karena pandemi ternyata desa-desa banyak yang menutup diri pendatang dan lain sebagainya. Ini terus sampai saat ini rongsok agak berkurang. Kita juga punya bank sampah, Mbak. Kita punya bank sampah, kita yang menjadi nasabah kita sudah hampir 100 sebetulnya. Nah, kalau bank sampah ini sama seperti di tempat Pak Dan, tapi kita kelola sendiri karena kita memang butuh untuk pendanaan. Ternyata itu yang paling mungkin untuk kita lakukan. Sampai pada akhir tahun 2020-2021 awal kita diberi amanat desa program ketahanan pangan untuk mengolah greenhouse untuk pembibitan kentang, dan alhamdulillah ini nyetel atau mix dengan pengolahan sampah. Pupuk yang kita kelola dari sampah kita aplikasikan untuk pembibitan kentang, dan alhamdulillah ini bisa mengganti rongsok yang sedikit berkurang untuk operasional pengolahan sampah. Wah, luar biasa. Dan itulah yang menjadikan Desa Tiang ini tidak pernah menyetorkan sampah ke TPA ya Pak ya. Keren banget. Ya mungkin salah satunya karena ada pebeling dan ada kali. Oke. Oh gitu ya. Waduh, berat kalau itu ya. Makanya kita coba untuk mengubah mindset masyarakat bahwa buang sampah ke kali, karena jujur saja kita belum mampu satu desa. Oke. Kalau di Pak Jangin hanya 525 KK, kita hampir 1.500 KK. 2 kali lipatnya ya, iya, 3 kali lipat malah. Dan sekarang sudah hampir setengahnya kita tangani, pelan-pelan kita tangani, karena kita ingin semua tuntas, tidak masalah di sana selesai, masalah di sini seperti di
masalah di desa selesai, ternyata di Wonorejo masalah Betul. kita tidak ingin seperti itu. Iya, karena pengennya sampah ini musnah, bukan hanya dipindahkan saja ya. Seperti tadi kata Pak Syarafi, yakni tidak, sampah ini harus diselesaikan sampai musnah, bukan hanya memindahkan masalah begitu. Baik, luar biasa. Desa Tiang ini bisa menjadi contoh yang mungkin jika dikolaborasikan dengan pengelolaan sampah di desa Larangan Lor ini tepat sekali ya. Ada pemerintah desanya yang giat untuk menggerakkan masyarakatnya, ada pula kelompok masyarakatnya yang giat dengan sendirinya, sadar dengan sendirinya. Ini kalau dikolaborasikan pengelolaan sampah di Larangan Lor dan juga Tieng, kayaknya semua masalah sampah bisa selesai nih Bu ya. Nanti saya juga mau minta tanggapan dari Ibu Kadis LH ya. Tapi sebelum kembali ke Ibu Kadis LH dan juga yang punya wilayah Pak Camat, kita akan beralih ke penjawab tantangan nih ya. Beliau adalah Pak Dian yang merupakan Kepala Bidang Pemerintah Desa dari Dinas Sosial PMD, yang merupakan tangannya pemerintah ya Pak ya dalam menjawab tantangan-tantangan yang ada di desa, termasuk dalam hal pengelolaan sampah. Nah Pak Dian nih, dalam mengelola sampah desa tentu tidak terlepas adanya kebutuhan biaya. Tadi sudah disebutkan oleh semua narasumber ya, bahwa salah satu tantangannya ini adalah tentang dana begitu. Nah gimana sih Pak mekanisme penganggaran pengelolaan sampah di desa? Langsung saja dijawab Pak Dian. Baik, terima kasih Mbak Nana, teman-teman Konco Web TV, Bapak Ibu sekalian yang hadir. Pertama-tama kami akan memberikan apresiasi yang tertinggi untuk teman-teman yang ada di Ngarung, terutama Pak Camat, kemudian Pak Dangin selaku Kepala Desa Larangan Lor, dan Pak Musarofi yang telah memberikan beberapa wacana ide untuk teman-teman desa yang lain. Jadi memang terkait dengan penanganan darurat sampah, kami kemarin tanggal 1 Agustus tentunya berdasarkan surat edaran nomor 143/1091 tahun 2021 bahwa penyusunan RKPDes itu tentunya selaras dengan RPJM nasional maupun RPJM kabupaten. Nah, melalui RPJM kabupaten ini tentunya salah satunya isu yang kami angkat dalam prioritas pembangunan desa, salah satunya adalah tentang penanganan darurat sampah yang ada di Wonorejo tahun 2025. Hal ini tentunya menjadi isu prioritas utama di Kabupaten Wonosobo, akan jauh lebih efektif ketika penanganan itu melalui hulu. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Endang selaku Kadin LH, penanganan sampah yang ada di TPA Wonorejo itu tidak akan selesai apabila dari level pemerintah desa dan kelurahan, terutama di sini adalah bidang kami di pemerintahan desa. Tentunya kami juga berharap seperti tadi disampaikan oleh Pak Musarofi dan Pak Dangin, itu sebagai contoh teman-teman desa bahwa kegiatan pengolahan sampah itu bisa didanai oleh dana desa, terutama di bidang 2 pembangunan dana desa melalui rekening 02.04 pembangunan kawasan pemukiman. Kemudian tidak kalah penting adalah sebenarnya pengolahan sampah ini tidak akan berjalan efektif kalau tidak ada edukasi kepada masyarakat. Nah, terkait dengan edukasi ini juga bisa dianggarkan melalui pemberdayaan masyarakat di bidang 4. Nah, ini mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dangin dan Pak Musarofi ini menjadi contoh teman-teman lain untuk pengolahan sampah. Jadi kalau sederhana sebenarnya kalau di Kabupaten Wonosobo, terutama di teman-teman desa, itu pengolahan sampah itu masih mengenal open dumping istilahnya, ibu secara teknis yang lebih paham. Mereka hanya lebih senang menumpuk sampah. Selama ini dari sampah kemudian diambil langsung diserahkan ke TPA, belum melalui artinya sampah itu belum tuntas di level desa. Kemudian seperti yang disampaikan oleh Pak Dangin, salah satu penanganan sampah mungkin yang sudah dilakukan di Larangan Lor itu istilahnya mungkin sanitary landfill istilahnya gitu ya Bu ya. Mereka mengeruk tanah kemudian ditimbun oleh sampah. Harapannya dari sampah yang ditimbun ini bisa dijadikan kompos. Nah, terkait dengan penganggaran, kemarin kami sudah melakukan sosialisasi tentang penyusunan RKPDes di seluruh kecamatan. Itu kami memprioritaskan bahwa darurat sampah adalah menjadi masalah kami bersama, bukan hanya di
di Dinsos di kabupaten, tapi dengan teman-teman desa, terutama di pemerintah desa, untuk bisa menyelesaikan permasalahan sampah yang bisa dianggarkan melalui dana desa tentunya. Ada beberapa desa yang sudah melakukan inovasi. Salah satunya dengan penanganan sampah biasanya melalui metode insinerasi, ya Bu, kalau tidak salah. Mereka melakukan pembakaran. Tapi memang seperti yang disampaikan oleh Pak Dangin tadi, pembakaran itu cenderung akan menimbulkan permasalahan di masyarakat. Maka ada kecamatan lain, terutama di Desa Germrana, kami sampaikan untuk bisa menjadikan contoh. Mereka desa mereka melalui BUMDes tentunya, mereka memproduksi insinerator. Insinerator ini sudah paling tidak berupaya mengatasi sampah sekaligus mengatasi polusi udaranya. Memang sudah diuji cobakan kemarin dari Kabupaten Temanggung, ternyata ada salah satu desa ada yang berminat dan sudah diuji cobakan di sana. Mudah-mudahan ini sebagai solusi kami sampaikan kepada teman-teman desa dan pemirsa atau konco web TV. Salah satu pengolahan sampah, menangani darurat sampah, ada berbagai macam hal. Kemudian kami harapkan juga di tahun 2024 sampah sudah tuntas di level desa, baik dari pengolahan. Sebagai contoh yang ada di Desa Bungkul di Bali, itu masing-masing rumah tangga itu mempunyai tong edar. Tong edar itu untuk pengolahan yang organik, sehingga pemanfaatan dari pengolahan sampah organik ini bisa dipakai untuk kompos di masing-masing rumah tangga. Bahkan kalau perlu bisa diambil seperti grupnya Pepeling dari Mas Musarofi ini, bisa dimanfaatkan untuk untuk kompos tanaman, ya gitu ya. Kemudian untuk yang sampah anorganik itu dipilah melalui TPS 3R, diolah di sana. Harapannya itu. Memang tidak seluruh desa akan memperoleh dana TPS 3R ya Pak, karena memang membutuhkan dana yang besar, tapi paling tidak dengan penganggaran kita mulai dari sekarang, desa bisa menyelesaikan darurat sampah secara mandiri. Saya kira itu. Terima kasih Mbak. Baik, luar biasa. Tidak hanya sedikit menjawab tantangan-tantangan yang ada nih yang muncul di desa masing-masing, tapi juga memberikan contoh beberapa desa-desa yang sudah bisa menyelesaikan permasalahan sampah di tingkat desa, begitu ya Pak Dian ya. Baik, nah ini kita highlight tentang surat edaran penyusunan RKPDes tadi Pak, yang kemarin sudah diedarkan ya. Apakah pengelolaan sampah itu sejalan Pak dengan kebijakan RKPDes ini? Dan katanya nih Pak, kalau tadi mungkin sudah sedikit disebutkan sampah ini masuk ke APBDes. Nah, berarti seharusnya desa bisa menganggarkan lewat APBDes dalam pengelolaan sampah, atau bagaimana nih realita yang terjadi di lapangan? Baik, jadi dimensi pemerintahan desa selama ini adalah yang berjalan adalah dimensi pelayanan. Jadi hubungan desa dengan pemerintah, dengan masyarakat desa selama ini terjalin melalui hubungan pelayanan, baik administrasi dan sebagainya. Harapan kami tentunya dengan harapan pemerintah, terutama Pak Bupati, dengan adanya penanganan darurat sampah, desa bisa melakukan dimensi yang lain melalui penanganan darurat sampah ini. Paling tidak ada hubungan dimensi sosial selain administrasi dalam mengolah sampah, itu dimasukkan melalui RKPDes ini. Tentunya pemerintah desa bisa menganggarkan penanganan untuk pengolahan sampah. Jadi itu Pak, jadi sesuai surat edaran kami berharap di tahun 2024 seluruh desa bisa menganggarkan untuk pengolahan sampah. Begitu Mbak Nana. Oke, baik, terima kasih Bapak. Dan sebelum ke narasumber yang lain lagi nih, Nana ingin kembali ke Pak Camat dan juga Pak Camat Garung ya terutama, dan juga Ibu Kadis. Pak Camat terlebih dahulu Pak, sebagai pemangku wilayah Pak, melihat desa-desa di Kecamatan Garung di wilayahnya Bapak dan juga ada di Kecamatan Kejajar yaitu Tieng, terkait tadi yang sudah disampaikan termasuk tantangan yang sudah sedikit dijawab dari Dinsos nih Pak. Bagaimana Pak tanggapannya Pak Camat? Terima kasih Mbak Nana. Sebenarnya kami sudah cukup sejak lama memotivasi Desa Larangan Lor untuk bisa menularkan ilmunya kepada teman-teman desa yang lain di Kecamatan Garung terkait dengan tadi partisipasi masyarakat seperti apa. Dan ya alhamdulillah di wilayah kami ketika sudah disampaikan permasalahannya, tantangannya seperti apa, sudah mulai muncullah kesadaran itu, termasuk di Desa Tegalsari sendiri yang
tidak punya tanah kas desa, ada salah satu perangkat yang sudah menyampaikan ketika kita diskusi untuk rela tanah pribadinya untuk pengelolaan sampah yang organik. Nah, kemudian bagi desa yang lain juga ini sudah kami tekankan, ya minimal lah untuk menganggarkan alat pembakaran sampah. Ya walaupun memang masih menyelesaikan beberapa permasalahan, tetapi ini sudah mulai digagas oleh teman-teman desa dan nanti akan kami kawal. Tentunya dievaluasi APBDes sesuai kewenangan kami. Camat boleh melakukan evaluasi APBDes terkait penanganan sampah. Ini akan menjadi salah satu concern kami agar teman-teman desa ya bisa menganggarkan terkait pengelolaan sampah dengan berbagai skema yang ada, karena memang masing-masing desa punya skemanya masing-masing. Gambaran saya ya seperti ODF kemarin ini kan ada yang bisa membuat septic tank sendiri, sampah kan kira-kira demikian. Nanti mungkin ada yang bisa membuat lubang sampah sendiri pribadi, yang tidak punya lahan ya barangkali nanti bareng-bareng komunal. Ada juga septic tank komunal, barangkali nanti ada tempat sampah komunal dari beberapa rumah tangga yang tidak punya tanah, bareng-bareng membuang sampah di situ untuk yang organiknya. Itu barangkali skema-skema yang bisa dilakukan oleh teman-teman desa. Oke, baik, luar biasa. Dan Pak Camat Garung siap ya Pak untuk jadi pionir dari kecamatan-kecamatan lain ya Pak ya? Harus siap. Harus siap, harus menyokong baik. Wilayah pariwisata baik di Dieng sendiri maupun juga di wilayah Kecamatan Garung. Betul, dan tidak hanya 2 kecamatan itu saja, tentunya nanti kita harapkan Pak Camat bisa berkoordinasi nih, ngajak geng camatnya Pak. Ini camat-camat di wilayah kecamatan semua Wonosobo nanti bisa diajak untuk ayo kita selesaikan masalah sampah bersama-sama, baik itu di tingkat kabupaten, kecamatan hingga ke tingkat desa, dan tentunya dimulai dari tingkat desa dan dimulai dari rumah masing-masing ya Pak ya. Baik, terima kasih tanggapannya Pak Camat. Dan berikutnya ini Bu Kadis yang dari tadi sepertinya sudah sangat mencatat banyak sekali poin. Wah, ini ide nih ya gitu ya, yang akan tentunya ditularkan ke desa-desa lain ya Bu ya. Bagaimana Bu tanggapannya setelah diskusi siang hari ini? Terima kasih Mbak Nana, saya kira ini diskusi yang sangat asik ya, dari Pak Camat yang begitu komitmen, kemudian juga menyampaikan secara natural di saat pertemuan-pertemuan yang saya sendiri agak wow kayak gitu ya. Nah, di acara pertemuan merti desa ataupun kemudian acara keagamaan kayak gitu. Kemudian contoh 2 desa ini, yang satu itu pada penguatan di pemberdayaan yang di larangan lor, sehingga sudah terselesaikan di setiap rumah. Ini suatu keberhasilan yang sangat menentukan bagaimana pengolahan yang ada di TPS desa itu. Kemudian tadi yang papeling juga bagaimana teknologinya sudah ada dan lebih support dari Dinsos. Bagaimana desa bisa menyelesaikan darurat sampah di wilayahnya. Artinya di sini otonomi desa itu secara tegas bisa melaksanakan pembangunan yang mesti bisa terselesaikan di wilayahnya. Tuh. Oke, nah terus langkah strategis kedepannya seperti apa Bu? Ini kan baru 2 desa Bu, masih ada ratusan desa lagi dan juga kelurahan di Kabupaten Wonosobo yang harus ditangani oleh Pemkab nih, dalam hal ini pasti Dinas LH ya Bu. Apakah akan menularkan ilmu dari 2 desa ini ke desa-desa lain dengan cara apa Bu kira-kira? Oke. Kalau yang hadir di sini ini adalah contoh nyata ya. Kemarin kita juga mengeluarkan surat edaran yang di dalamnya sudah ada petunjuk teknis pengelolaan sampah dari hulu, dari rumah tangga sampai kemudian pengolahan sampah sederhana. Nah, kemudian ada TPS 3R, pengelolaan sampah yang bisa dilakukan oleh beberapa desa secara bersama.
Oke, baik. Jadi nanti akan ada langkah-langkah nyata yang juga dilakukan agar setiap desa dan juga kelurahan mengolah sampah di tingkat desa dan kelurahannya masing-masing, Iya, begitu betul. ya, Bu ya. Nah, ini juga karena tayangan ini nantinya akan atau wajib justru ya, wajib disaksikan oleh semua pemangku kebijakan di tingkat desa dan kelurahan. Jadi bisa menjadi referensi nih untuk para pemerintah desa khususnya dan juga kelurahan dalam hal pengelolaan sampah di tingkat desa dan kelurahan masing-masing. Ini contohnya sudah ada 2 ya. Dan kalau tantangannya gimana sih caranya untuk melancarkan pengelolaan tersebut juga sudah didiskusikan. Kalau masih ada yang ingin didiskusikan nanti bisa langsung ke LH tentunya ya Bu ya. Boleh. Atau studi tiru ya. Oke, melihat, bisa studi tiru. Nanti akan ada kelanjutan dari talk show kali ini tentunya terkait langkah nyata pengelolaan sampah di tingkat desa begitu ya Bu. Baik, nah kayaknya menarik sekali nih kalau kita masih mau melanjutkan bisa sampai besok ya Bu ya. Oh iya boleh. Iya, tapi karena waktunya terbatas, nah ini karena sudah banyak sekali contohnya ditampilkan, dibicarakan, didiskusikan ya. Nana pengen penutup nih dari setiap narasumber, kecuali Ibu Kadis, 3 kata yang mencerminkan harapan terkait pengelolaan sampah di Kabupaten Wonosobo khususnya di tingkat desa. Bisa diwakili dengan 3 kata saja. Silakan, mungkin bisa dimulai dari Pak Dian. Tuntaskan sampah di level desa. Oke, tuntaskan sampah di level desa. Tidak hanya 3 kata tapi nggak apa-apa Pak. Baik, Pak Syarofi gimana nih Pak? Harapannya terkait sampah di Wonosobo. Berpikir, eksekusi dengan nyata. Berpikir, eksekusi dengan nyata. Luar biasa. Oh, Pak Dangin mau nyontek dulu ya. Pak Dangin, apa Pak? 3 kata saja mencerminkan harapan Bapak terkait sampah di Wonosobo. Kenapa, Pak? Ya mungkin tetap eksekusi, Edukasi, kompak. ya Itu jadi saya ya Bu ya. Gumregah, eksekusi, edukasi. Oke, luar biasa. Gumregah, edukasi, eksekusi dari Kades Larangan Lor. Pak Camat. Mari kita kobarkan kembali semangat pencapaian ODF Kabupaten Wonosobo dalam penanganan sampah. Iso ora iso, kudu iso. Iso ora Tayang iso, ora kudu tayang, iso. kudu tayang. Tayang ora tayang, kudu tayang. Luar biasa. Terakhir Bu Kadis, boleh disebutkan dulu, dijelaskan harapannya agak panjang nggak apa-apa Bu. Terus nanti terakhirnya baru 3 kata Bu. Harapannya karena ini sampah itu yang menghasilkan kita semua ya, mari kita bersama tanggung jawab. Sampahku, tanggung jawabku. Bumi ini harus diwariskan pada kondisi yang terbaik untuk anak cucu kita. Karena dengan bumi yang bagus, dengan alam yang lestari, ekonomi akan terjaga dan kita juga makmur sentosa. Oke, luar biasa. 3 kata terakhir Bu dalam hal pengelolaan sampah di tingkat desa. Saya ngepek yang sudah ada ya. Oke. Bersama pasti bisa. Bersama pasti bisa. Tepuk tangan dulu untuk semua narasumber. Luar biasa. Terima kasih seluruh narasumber yang telah hadir, yang telah menghadirkan diskusi yang menarik tentunya, dan tidak hanya menarik tapi juga bermanfaat untuk pengelolaan sampah di tingkat desa. Dan kepada semua masyarakat ini, tidak hanya pemangku kebijakannya saja, pasti banyak yang bisa diambil untuk dipelajari dan diterapkan di kehidupan masing-masing, baik dalam hal pengelolaan sampah dari masyarakatnya sendiri ataupun dari para pemangku kebijakan. Maka edukasi ini tentunya sangat luar biasa, dan terima kasih telah menghadirkan edukasi dan juga diskusi yang luar biasa.
Terakhir nih, kalau tadi semuanya 3 kata ya, saya agak panjang nih Bapak Ibu ya. Tapi tentunya Konco Web TV sebelum menutup perjumpaan kali ini, saksikan terus program Ruang Publik Web TV yang tayang di YouTube channel official Wonosobo Web TV. Subscribe dan nyalakan tanda loncengnya agar tak ketinggalan notifikasinya. Dan jangan lupa share link video ini sebanyak-banyaknya agar semakin banyak lagi masyarakat yang ikut teredukasi. Komen juga di bawah dan jangan lupa like-nya. Sampah timbul mulai dari rumah, maka sampah harus ditangani pula mulai dari rumah agar tak makin melimpah yang nantinya bisa jadi masalah. Dari kita, oleh kita, untuk kita. Mari tuntaskan sampah dari hulu hingga musnah agar tak lagi jadi masalah hingga wabah, namun justru menghadirkan berkah. Saya Aiko Nana mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.